Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Pada paruh kedua ini kita lebih mendalami Epifani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, dimanapun berada, yang mendengarkan siaran RRI Pro 1 Pontianak menggunakan channel-channel atau media-media yang digunakan oleh RRI Pro 1 Pontianak. Epifani yang kita tahu merupakan peristiwa penampakan Tuhan. Epifani dirayakan dalam penanggalan 12 hari setelah Natal atau setiap tanggal 6 Januari. Masyarakat Katolik dan Kristen biasanya memperingati hari ini sebagai hari Epifani. Selain hari Epifani, terdapat sejumlah penyebutan lain seperti Hari Tiga Raja, Hari Raya Penampakan Tuhan, dan Teofani. Secara filosofi, Hari Epifani adalah sebuah perenungan dalam kelanjutan kisah hidup Yesus setelah kelahiran. Kata Epifani secara harafiah berasal dari bahasa Yunani yang berarti mencolok. Epifani dalam perspektif Gereja Barat diperingati sebagai kedatangan orang-orang Majus dari timur, atau kadangkala disebut Tiga Raja. Tiga Raja tersebut adalah tokoh yang mengunjungi Yesus yang lahir dan sebagai perantara kebesarannya sebagai anak Allah bagi seluruh dunia. Sedangkan dalam perspektif Gereja Timur, Epifani diperingati untuk pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Peristiwa itu kemudian sebagai penegasan Yesus Kristus memulai perjalanannya untuk menyelamatkan dunia sebagai anak Allah. Pada awal Kristenisasi, perayaan Hari Epifani dirayakan pada 6 Januari dengan memperingati 4 momen sekaligus. 4 momen tersebut adalah kelahiran Yesus, kedatangan orang-orang Majus, pembaptisan Tuhan, dan pernikahan di Kana. Hingga abad kelima, tradisi tersebut masih tetap diterapkan pada Katolik Roma hingga Gereja Timur. Namun tradisi antara kelahiran Yesus dan Hari Raya Epifani dalam Konsili Tours pada tahun 567 dipisahkan oleh Gereja Barat. Hingga pada 1955, Paus Pius ke-12 memisahkan pembaptisan Tuhan dari Hari Raya Epifani. Peristiwa tersebut kemudian menyebabkan Hari Epifani dirayakan secara terpisah. Diperingatinya Hari Epifani sebagai ritual sakral atas penampakan martabat ilahi Yesus sebagai Putra Allah dan penebus dunia. KGK artikel 528 atau Katekismus Gereja Katolik artikel 528. Perayaan tersebut juga menegaskan kepada umatnya agar merenungkan bahwa Allah berkenan menampakkan kemuliaannya kepada manusia. Selain itu, manusia yang dilambangkan orang-orang Majus menanggapi pewahyuan tersebut dengan penuh iman dan kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Mengenal Epifani berarti kita memahami makna yang dalam, di mana Epifani berasal dari bahasa Yunani, Epiphaneia, yang berarti penampakan diri. Hari Raya Epifani berarti hari raya penampakan Tuhan kepada semua bangsa yang diwakili oleh ketiga sarjana dari timur. Mereka berasal dari wilayah Irak dan Iran Utara sekarang. Mereka datang dari jauh-jauh ke Bethlehem untuk menyembah Sang Raja yang baru lahir dan yang akan memimpin umat manusia menuju keselamatan. Mereka sangat bersukacita atas bimbingan Tuhan melalui bintang sehingga mereka menemukan Yesus yang mereka cari. Mereka lalu menyembah Yesus yang mereka ungkapkan dengan memberi persembahan kepadanya yang berupa emas, kemenyan, dan mur. Injil Matius bab 2 ayat 11.
Emas melambangkan pengakuan mereka bahwa Yesus Kristus merupakan hadiah yang sangat mahal dari Allah untuk manusia. Kemenyan melambangkan imamat Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk mempersembahkan seluruh hidupnya bagi kemuliaan Allah Bapa dan keselamatan umat manusia. Mur menyimbolkan kematian Yesus yang merupakan jalan untuk menebus dosa umat manusia. Hari Raya Penampakan Tuhan mempunyai makna rohani bagi kita dengan merenungkan simbol-simbol dalam Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Pertama, kita semua yang disimbolkan oleh 3 sarjana dari timur dipanggil untuk menemukan Yesus yang baru lahir. Kedua, Tuhan membimbing kita untuk menemukan Yesus sesuai dengan keadaan dan cara pikir kita, seperti para gembala melalui malaikat dan para sarjana dari timur melalui bintang dan bahkan melalui orang yang bermaksud jahat, Herodes. Kebersihan hati dari dosa membuat kita mengenal bimbingan Tuhan itu. Ketiga, setelah menemukan Yesus, kita hendaknya menyembahnya dengan mengakui Ia sebagai juru selamat yang disimbolkan dengan emas, kemenyan, dan mur. Keempat, pertemuan dengan Yesus hendaknya membuat hidup kita berubah. Tidak seperti yang dulu, yang disimbolkan dengan kembali melalui jalan lain. Perubahan hidup itulah merupakan sukacita Natal yang kita bawa dalam kehidupan biasa atau sehari-hari yang disimbolkan dengan dibongkarnya hiasan-hiasan Natal. Karena itu, dalam penampakan liturgi kita memasuki masa biasa setelah Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epipani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Epipani merupakan suatu hari raya yang membuat kita memahami secara prinsipnya atau secara liturgis ibadat atau misa minggu ini disebut sebagai Minggu Epipani. Dan peristiwa penampakan, kedatangan, kelihatan, membuat nyata atau membuat jelas. Di Minggu Epipani, gereja merayakan penampakan Tuhan, di mana Epipani yang dirayakan setelah Natal memperjelas atau menampakkan hakikat Yesus di tempat terpencil bernama Bethlehem. Kehadiran Yesus, inkarnasi Allah, terlihat jauh melampaui batas wilayah. Dalam Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12 dapat kita peroleh satu kebenaran bahwa para majus atau majusi melihat terang bintang timur, dituntun menjadi penyaksi sang terang yang terlahir. Tidak semua orang bisa melihat terang itu. Herodes dan para pemimpin agama pada saat itu tidak bisa melihat terang itu. Bahkan mereka tetap hidup dalam kegelapan yang begitu mengerikan dampaknya. Namun orang Majus, kaum yang bisa dikatakan dengan kaum non-Yahudi, kaum tidak bersunat atau kaum kafir, justru mampu melihat terang dan mengalami perubahan karena sang terang itu. Hal ini mengingatkan gereja bahwa Kristus sang terang tak lagi ditempatkan di palungan atau altar gereja yang seolah jauh dari jangkauan pergumulan hidup. Melalui Epipani justru kita melihat bahwa terang Kristus harus bercahaya di luar gereja. Terang Kristus diwujudkan dalam kesehatan melalui hal-hal sederhana yang memberi penghargaan bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Berbahagialah kita yang telah menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang tidak layak menjadi layak di hadapan dan di dalam Yesus Kristus. Hari kelahiran Yesus yang selalu kita rayakan pada tanggal 25 Desember sesuai ketetapan kalender liturgi Gereja Katolik harus kita maknai sebagai perubahan perilaku setiap hari. Yesus lahir di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Yesus semakin besar dan kita semakin tergantung kepadanya.
Firman yang telah menjadi manusia adalah sebuah realita dan bukan hanya sekedar isapan jempol. Itu sebabnya firman yang telah menjadi manusia harus terwujud dalam sikap hidup kita yang memuliakan Dia. Dan kita menjadi geram dan terang di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, masyarakat. Hidup di dalam Yesus dan Yesus hidup di dalam kita akan membuat kita lebih hidup karena kita bisa bertumbuh dan berbuah lebat jika kita berada di dalam Yesus. Itulah yang diinginkan Tuhan dari kita ketika Dia menyatakan dirinya sebagai firman yang menjadi manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Epifani sebagai peristiwa penampakan Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan hadir di dunia ini sebagai cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada umat manusia. Epifani merupakan suatu peristiwa penampakan Tuhan yang menyatakan dirinya bahwa Tuhan telah hadir bersama-sama kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita merayakan Epifani, menjadikan diri kita menjadi hidup baru. Dalam tahun baru ini, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Memuji memuliakan Tuhan berarti kita merayakan peristiwa kelahiran dan peristiwa penampakan sebagai suatu bentuk cinta kasih atau jawaban kita terhadap cinta kasih Allah. Gereja merayakan hari raya penampakan Tuhan atau Epifani yang ditandai dengan penyembahan kanak-kanak Yesus oleh 3 orang Majus dari timur. Injil Matius bab 2 ayat 1-12. Hari raya ini hendak melanjutkan kisah hidup Yesus setelah kelahirannya di Bethlehem. Dengan memahami latar belakang Epifani, kita diajak merenungkan misteri keilahian Yesus sejak kedatangannya ke dunia. Kata penampakan Tuhan berasal dari kata Epifania, bahasa Yunani atau Epifani yang secara harafiah berarti penampakan yang mencolok. Kata Epifani digunakan dalam Perjanjian Lama untuk merujuk pernyataan diri Allah. Kita bisa lihat di kitab 2 Makabe bab 15 ayat 27. Sedangkan dalam Perjanjian Baru digunakan untuk merujuk kelahiran Kristus atau penampakannya sesudah kebangkitan serta kedatangannya yang kedua. Dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius bab 1 ayat 10. Dengan demikian kata Epifani digunakan untuk merujuk pada penampakan keilahian Allah. Pada Kristianitas awal, gereja merayakan hari raya Epifani setiap tanggal 6 Januari untuk memperingati 4 momen sekaligus. Kelahiran Yesus, kedatangan orang-orang Majus, pembaptisan Tuhan, dan pernikahan di Kana. Tradisi ini terus berlanjut dalam gereja Barat, Katolik Roma, maupun gereja Timur, Ortodoks, sampai abad ke-5. Dalam Konsili Tours tahun 567, Gereja Barat memutuskan untuk memisahkan peringatan kelahiran Yesus dari Hari Raya Epifani. Kelahiran Yesus atau Natal diperingati pada 25 Desember dan Epifani dirayakan pada 6 Januari. Pada tahun 1955, Paus Pius ke-12 memperbaharui liturgi dengan memisahkan pembaptisan Tuhan dan Hari Raya Epifani. Sejak itu, Hari Raya Epifani hanya memperingati penyembahan bayi Yesus oleh 3 orang Majus dari timur. Melalui hari raya penampakan Tuhan, gereja hendak merayakan penampakan martabat ilahi Yesus sebagai putra Allah dan penembus dunia. Katekismus Gereja Katolik artikel 528. Orang-orang Majus dari timur adalah orang-orang bukan Yahudi, tetapi menerima pewahyuan kabar gembira tentang kelahiran Raja orang Yahudi dan penebus dunia melalui tuntutan atau tuntunan bintang timur, Matius 2 ayat 2. Lalu setelah mendengar penjelasan dari kitab suci, Matius 2 ayat 2-6, mereka bertemu dengan Sang Mesias di Bethlehem dan menyembahnya. Martabat ilahi Yesus tampak dalam persembahan yang diberikan oleh orang-orang Majus, emas, kemenyan, dan mur. Dalam tradisi gereja, 3 persembahan itu menampakkan misteri Kristus.
Emas merujuk Yesus sebagai Raja, kemenyan merujuk pada keilahiannya sebagai anak Allah, dan mur merujuk pada misteri penderitaan dan wafatnya kelak untuk menyelamatkan manusia. Melalui kisah ini ditunjukkan bahwa kanak-kanak Yesus tidak hanya menampakkan kemuliaannya pada golongan tertentu, tetapi kepada seluruh bangsa yang diwakili orang-orang Majus dari timur. Dengan merayakan hari raya penampakan Tuhan, kita dapat merenungkannya dalam dua aspek. Allah berkenan menampakkan kemuliaannya kepada manusia, dan manusia yang dilambangkan orang-orang Majus menanggapi pewahyuan tersebut dengan penuh iman dan kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, peristiwa penampakan Yesus Kristus dalam Epifani merupakan suatu peristiwa iman yang luar biasa. Dan ada peran dari 3 orang Majus. Dan kita tahu 3 raja itu bernama Baltasar, Melkior, dan Kaspar. Mereka merupakan orang-orang Majus atau orang bijak atau raja-raja dari timur, sering dianggap sebagai orang dari kerajaan Media. Mungkin juga disebut dengan imam Zoroastrian atau pendeta Zoroastrian, atau mungkin juga magi, bentuk plural dari magus, yang mengenal astrologi dari Persia kuno. Injil Matius menyatakan bahwa mereka datang dari timur ke Yerusalem untuk menyembah Kristus. Menurut Matius, mereka berjalan dengan mengikuti sebuah bintang yang datang dan dikenal sebagai bintang Natal. Saat mereka mendekati Yerusalem, Herodes mencoba menjebak mereka untuk memberitahu keberadaan Yesus, supaya Yesus dapat dibunuhnya. Saat mereka menemukan Yesus, para orang bijak ini memberikan hadiah-hadiah. Di antaranya adalah emas, kemenyan, dan mur. Ketiga jenis hadiah ini mengindikasikan bahwa ada 3 orang Majus yang mengunjungi Yesus. Dalam tradisi Barat, mengenal mereka sebagai Kaspar, Baltasar, dan Melkior. Raja-raja dari timur ini kemudian diperingatkan dalam mimpi oleh malaikat atas rencana jahat Herodes terhadap bayi Yesus. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pulang melalui jalur yang berbeda. Hal ini menyebabkan Herodes bertindak untuk membunuh semua anak kecil di Bethlehem sebagai usaha untuk menggagalkan nubuatan mengenai raja baru lahir dan menghilangkan saingan yang dianggapnya akan merebut tahtanya. Namun pada saat pembantaian tersebut, orang tua Yesus telah diperingatkan oleh malaikat untuk mengungsi ke Mesir hingga Herodes mati. Tidak seperti yang sering digambarkan bahwa orang-orang Majus tersebut mengunjungi bayi Yesus di kandang tempat Yesus dilahirkan. Bersama-sama dengan para gembala, mereka mengunjungi Yesus tidak bersamaan dengan para gembala, melainkan setelah Yesus berumur lebih dari 40 hari. Rupanya mereka melihat bintang yang menandai kelahiran Yesus di tanah air mereka. Kemungkinan di Persia. Mengingat jarak Persia ke Yudea bermil-mil, maka dibutuhkan waktu beberapa minggu untuk tiba di Yerusalem. Sementara itu ketika genap 8 hari, Yesus disunat dan diberi nama Yesus. Kemudian setelah berusia 40 hari, genap waktu pentahiran ibunya, Yesus dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Kecil sekali kemungkinan orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, membawa kembali Yesus ke kandang domba tempat dia dilahirkan, melainkan mereka telah tinggal di tempat yang lain pada saat orang Majus berkunjung. Ini adalah suatu hal yang mengecohkan banyak orang. Mengapa? Pada malam setelah orang-orang Majus datang, malaikat Tuhan datang dalam mimpi Yesus, atau dalam mimpi Yusuf, menyuruhnya membawa Maria dan bayi Yesus menyingkir ke Mesir untuk menghindari pembunuhan anak-anak di Bethlehem atas perintah Raja Herodes. Di Injil Matius, satu-satunya Injil yang memuat kisah ini, tidak disebutkan jumlah orang Majus yang menyembah bayi Yesus. Selain itu juga tidak disebutkan jenis kelamin maupun nama-nama mereka. Alkitab juga tidak menyebut lebih lanjut tentang orang Majus ini.
Dalam tradisi yang kemudian diilustrasikan dalam berbagai cerita, film, dan ilustrasi, jumlah orang Majus yang menyembah Yesus digambarkan 3 orang. Hal ini berdasarkan jumlah hadiah emas, mur, dan kemenyan yang diberikan kepada orang tua Yesus. Ada tradisi yang mengatakan bahwa jumlah orang Majus yang mula-mula berangkat ada 4 orang. Namun salah satu orang Majus tersebut tidak sampai ke kandang domba tempat Yesus dilahirkan dan baru bertemu Yesus di kemudian hari. Menurut tradisi, mereka dipercaya berasal dari Persia. Tradisi Surya menyebut nama-nama mereka, Larfandat, Hormisdas, dan Gusnasab. Sementara tradisi Armenia hanya menyebutkan 2 nama, yaitu Kakma dan Badadilma. Dalam tradisi Eropa, mereka sering disebut peran 3 raja yang bernama Baltasar, Melchior, dan Kaspar. Lalu mereka digambarkan sebagai orang Asia, Afrika, dan Eropa. Origenes, seorang bapak gereja yang meninggal pada sekitar tahun 254 Masehi, adalah orang pertama yang menggunakan nama-nama ini. Pada abad ke-6, kisah tentang 3 orang Majus ini muncul sebagai cerita yang populer. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Epifani sebagai hari penampakan Tuhan yang dirayakan pada tanggal 6 Januari dan pada hari ini dirayakan karena sesuai dengan tradisi gereja dan penetapan gereja bahwa bisa dirayakan pada hari Minggu terdekat, merupakan suatu peristiwa mujizat yang nyata bahwa orang-orang yang bukan Yahudi atau orang-orang tidak bersunat atau bangsa-bangsa lain menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Gambaran Epifani menampakkan bahwa Tuhan hadir dalam wujud manusia dan umat atau manusia wajib menyembah Tuhan yang hadir sebagai bukti cinta kasih Tuhan yang begitu besar atas kasih Allah yang tiada bandingnya. Pesan dari pesta penampakan Tuhan menghadirkan kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Bagaimana kita sebagai umat, sebagai manusia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjalankan perintah dan sabdanya sebagai bentuk cinta kasih Tuhan. Dan peristiwa Epifani merupakan suatu peristiwa permulaan di mana kelahiran Yesus Kristus menjadi suatu tanda cinta kasih Tuhan, dan dengan peristiwa penampakan Tuhan atau Hari Raya Epifani, di mana 3 raja atau 3 Majus menyembah, memuliakan Tuhan, dan memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan melalui jalan lain supaya tidak masuk ke dalam suatu kegelapan dosa, merupakan suatu tanda bahwa Yesus memberikan, dan menghendaki bahwa kita melaksanakan cinta kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada umat manusia, maka dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita merayakan peristiwa penampakan Tuhan sebagai suatu bentuk cinta kasih Tuhan, dan kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani ini dengan perubahan hidup yang total. Dan perubahan hidup ini akan menjadikan kita menjadi pribadi yang begitu besar kasih Allah yang kita dapatkan dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Mari kita tutup lentera Minggu Katolik kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau hadir dalam kehidupan kami di muka bumi ini sebagai bentuk cinta kasih-Mu kepada umat manusia. Dengan pesta penampakan Tuhan atau Epifani, kami menyadari bahwa Engkau peduli dan menghadirkan diri sebagai rahmat dan berkat, serta cinta kasih yang begitu besar kepada kami umat manusia. Berkatilah kami agar kami selalu menjadi pribadi yang penuh kasih
hidup rukun, damai, dan sejahtera dimanapun kami berada. Berkatilah kami agar kami menjadi berkat bagi sesama. Dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati, menyertai, dan melindungi kami semua. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan Raja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salam. Mari kita